Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Bagi yang belum subscribe, klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Kali ini aku membuat roti jabrik yang fenomenal, roti full keju baik di dalam maupun di luar. Dari 250 gram tepung terigu dapatnya bisa banyak, yaitu 20 pieces. Tekstur rotinya super empuk, lembut tanpa pelembut buatan, jadi aman ya teman-teman. Dan ini tanpa diuleni sama sekali. Iya, sama sekali bisa jadi kayak gini. Bentuk rotinya juga kokoh dan gak berkerut. Simak videonya sampai selesai supaya berhasil ya teman-teman. Karena kita mau bikin tanpa ulen, jadi kita harus memastikan nantinya semua bahan-bahannya harus tercampur rata. Jadi untuk gula dan raginya kita larutkan dulu di air hangat. Siapkan air hangat sebanyak 110 ml, masukkan 4 sendok makan gula pasir dan 1 sendok makan ragi instan. Aduk rata hingga gulanya larut. Kemudian tunggu hingga 10 menit sehingga ada busa atau gelembung-gelembung kecil pada permukaan campurannya. Sambil menunggu, kita campur semua bahan-bahan kering lainnya. Ini poin pentingnya, hasil roti yang kita dapatkan akan lembut walau tanpa pelembut tambahan, tapi bentuknya tidak mudah kempes. Kuncinya ada di campuran tepungnya. Siapkan 175 gram tepung protein tinggi, ini sekitar 18 sendok makan, dengan takaran sendok seperti ini. Seperti ini ya teman-teman. Ini munjung tapi tidak terlalu munjung yang seperti ini, atau terlalu ngepres yang seperti ini. Campurkan dengan 75 gram tepung terigu protein sedang atau sekitar 7 sendok makan. Kalau misalnya teman-teman membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai jenis tepung berdasarkan proteinnya, teman-teman bisa lihat di video yang ini ya teman-teman. Masukkan 2 sendok makan susu bubuk dan juga 1/4 sendok teh garam. Aduk hingga tercampur rata. Kemudian siapkan 3 sendok makan margarin yang sudah dilelehkan dan suhunya sudah suhu ruang. Campurkan dengan 1 butir telur utuh. Oh iya, telur utuhnya ini juga suhu ruang ya teman-teman. Dan kemudian kocok hingga rata. Kemudian campuran antara margarin dan telurnya ini kita sisihkan dulu. Dan sekarang kita cek campuran air gula dan raginya. Nah, ini udah larut semuanya dan raginya juga aktif. Selanjutnya kita campur semua bahan-bahannya jadi satu. Siapkan campuran bahan kering yang tadi, kemudian masukkan campuran ragi, dan masukkan juga campuran margarin dan telur. Aduk rata hingga tercampur membentuk adonan. Aduk dari arah luar menuju ke arah dalam, seperti ini. Dan di tahap ini, jika menggunakan takaran sendok bisa tidak akurat, jadi jika air atau tepungnya kurang bisa ditambahkan, tapi konsistensinya jangan sampai kekurangan cairan atau bahkan terlalu lembek. Jadi konsistensinya itu seperti ini ya teman-teman, ini benar-benar lengket. Selanjutnya kita istirahatkan plus biarkan mengembang hingga 2 kali lipat. Di tahap ini sangat penting sekali agar adonannya membentuk rangka roti atau gluten secara alami. Sebenarnya semakin lama jeda waktu yang kita berikan akan semakin kuat kerangka roti atau glutennya yang terbentuk. Tapi kita juga harus berkejaran sama aktivitas si raginya yang juga udah kita campur ke adonannya. Jadi kita hanya mengistirahatkan selama minimal 90 menit dan maksimal 120 menit. Atau hanya sampai adonannya mengembang 2 kali lipat. Tutup plastik wrap atau kain bersih dan istirahatkan terlebih dahulu. Sambil menunggu kita buat isian fla kejunya dulu. Bagi yang kurang suka dengan keju, isiannya ini boleh diganti dengan coklat batang atau isian apapun sesuai selera. Di video ini aku buat 2 versi fla keju. Yang pertama menggunakan susu cair yang biasa yang full cream, dan yang satunya itu aku menggunakan susu yang rasa coklat. Jadi ini kita bikin fla kejunya dari 75 gram keju oles. Ini boleh diganti menggunakan keju cheddar yang diparut terlebih dahulu.
1 sachet kental manis. Kental manisnya ini boleh di skip, aslinya tuh nggak pakai kental manis. 250 ml susu cair dan 3 sendok makan tepung maizena. Kemudian ini diaduk rata terlebih dahulu. Masak di api sedang sambil terus diaduk hingga mengental membentuk fla. Ini teksturnya tidak encer dan lebih padat supaya memudahkan saat kita mengisi rotinya nanti. Masukkan ke dalam wadah dan tutup wrap, simpan dalam kulkas untuk menurunkan suhunya. Ini juga bisa langsung dimasukkan ke dalam piping bag atau plastik segitiga ya. Untuk isian kedua, fla keju komposisinya juga sama, tapi yang ini pakai susu cair rasa coklat. Silahkan kalau mau pilih salah satu aja atau bebas sesuai selera masing-masing. Setelah 90 menit, adonan sudah mengembang 2 kali lipat seperti ini, dan teman-teman bisa lihat ini udah lemes adonannya. Dan ini udah bisa kita rentangkan membentuk lapisan yang tipis. Ini tandanya gluten atau rangka rotinya udah terbentuk, meskipun ini belum kuat-kuat banget. Dan kemudian ini kita kempeskan adonannya. Nah, keuntungannya adonan ini tuh udah kalis dengan sendirinya walaupun tanpa diuleni sama sekali. Tapi ada kekurangannya nih teman-teman. Ini masih agak lengket, tapi udah bisa dibentuk kok. Teman-teman boleh ya kalau mau diulen sebentar, mungkin nggak nyampe 3 atau 5 menit, tapi ini aku nggak ulen sama sekali. Sesuai judul ya. Langsung aja bakalan dibagi-bagi sesuai selera. Taburkan sedikit tepung. Ini kemudian kita bagi adonannya menjadi sekitar 16 atau 20 bagian. Atau sesuai selera aja. Ini nggak aku timbang, silakan aja kalau mau ditimbang. Kemudian bulatkan adonannya. Jangan lupa taburi tangan dengan sedikit tepung agar memudahkan kita membentuk adonan. Semuanya sudah dibulatkan. Untuk hasil yang lebih mulus, ini bisa di rounding sekali lagi sebelum diisi. Kemudian pipihkan adonannya seperti ini. Jika ada udara fermentasi, pastikan agar udaranya benar-benar keluar ya. Masukkan isiannya, jangan terlalu banyak, secukupnya saja supaya tidak bocor saat mengembang atau digoreng. Kemudian ini kita rapatkan bentuk bulat lagi dan satukan bagian bawahnya. Susun di baki atau loyang yang sudah dialasi kertas roti atau ditaburi tepung sebelumnya. Ulangi sampai semua adonan habis. Jika sudah, tutup kain bersih dan biarkan mengembang hingga 2 kali lipat. Nah teman-teman, ini udah mengembang 2 kali lipat. Waktunya itu bisa bervariasi ya, tergantung dengan suhu ruangan masing-masing. Jika sudah mengembang, goreng di minyak panas, api cenderung kecil, dan hanya sekali balik saja. Jika sudah merata, angkat dan tiriskan. Tunggu hingga suhunya turun sebelum diberi topping. Oh iya, ini memang digoreng, tapi juga bisa dipanggang ya teman-teman. Aku juga nggak tahu kenapa roti jabrik ini digoreng, tapi kalian bisa jika ingin memanggangnya. Beri mentega atau margarin, oles di atas rotinya. Atau teman-teman bisa pakai fla keju kalau masih ada sisa fla kejunya yang tadi. Beri topping keju parut. Agar hasilnya panjang-panjang, posisikan keju dengan bagian panjang di bagian bawah seperti ini. Jangan ragu saat memberi topping supaya hasilnya jabrik tidak kribo seperti ini. Dan roti jabrik termudah tanpa ulen sama sekali, tanpa oven, takaran sendok sudah selesai. Percaya nggak sih ini tuh tanpa ulen loh teman-teman. Rotinya kokoh, nggak rawan kempes, teksturnya sangat empuk dan lembut di dalam. Resep ini bisa juga untuk donat atau bomboloni ya. Dari 1/4 kg jadi 20 pieces. Bisa banget untuk ide jualan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa share video ini kalau bermanfaat. Maaf kalau ada salah dalam penyampaiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.